Mic-nya bisa dinyalakan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu Bildan Hilda Martina, atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk terus mengedukasi masyarakat terkait COVID-19. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan alhamdulillah pukul 14:01. Itu artinya kita harus memulai acara kita pada siang hari ini. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita mulai untuk mengambil tempat yang nyaman terlebih dahulu, karena nanti insya Allah kurang lebih 40 menit, 30-40 menit ke depan kita akan melakukan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang baik dan benar disampaikan oleh narasumber kita Ibu Bidan Hilda Martina yang alhamdulillah sudah membersamai kita. Dan mohon kepada Bapak Ibu yang belum membuka kamera videonya untuk membuka kamera video sekarang juga, karena insya Allah kita akan sama-sama memulai acara kita pada siang hari ini insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk membawakan acara ini selama beberapa menit ke depan, dan mudah-mudahan acara kita, pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatun thayyibah wa mubarakatun min indillah. Tahiyatun ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Ya ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa aqimus salata wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, berkumpul. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mendatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita ini memberikan manfaat buat saudara-saudara kita yang lain insyaallah. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak Ibu semua pada siang hari ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami mahasiswa Universitas Terbuka di UPBJJT DKI Jakarta. Di sini saya Ahmad Yusuf, ada Bu Fitri Meliali dan juga Ibu Dia Rizky yang mengangkat sebuah permasalahan dalam masyarakat kita, yaitu penerapan prokes yang masih kurang dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk itulah pembelajaran berwawasan masyarakat ini kami hadirkan dan menghadirkan narasumber yang kompeten, di mana pada hari ini, siang hari ini alhamdulillah kita menghadirkan Ibu Bidan Hilda Martina yang juga merupakan salah satu anggota gugus tugas COVID di Kecamatan Koja di Jakarta Utara. Nanti beliau akan memberikan paparannya terkait penerapan prokes yang baik dan benar, dan juga mungkin sedikit nanti terkait vaksin mungkin ya Bu ya, di akhir ya Bu ya. Ya, insya Allah terkait update vaksin dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini selaku mahasiswa Universitas Terbuka
ingin memberikan sebuah edukasi kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait penerapan prokes COVID-19 ya, yang baik dan benar, dan penerapannya di lingkungan masyarakat, khususnya di Tanah Tinggi, RT 9, RT 12, Jakarta Pusat, Johar. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan bagaimana prokes yang baik dan benar itu oleh Ibu Bidan Hilda Martina. Tapi mungkin di awal Bu Bidan mungkin bisa nanti memperkenalkan diri ya Bu ya, sebelum nanti memberikan paparan atau materinya insya Allah. Untuk itu baik Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Tanah Tinggi Jakarta Pusat Johar, mari sama-sama sebelum kita mulai, saya izin Bu Bidan untuk kita sama-sama memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Mohon untuk duduk tegak Bapak dan Ibu sekalian, dan mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia merdeka tanahku, merdeka cinta. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya yang sudah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan menambah semangat nasionalisme kita terhadap cintaan akan bangsa dan negara Republik Indonesia insya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah selepas ini kita akan sama-sama berkenalan, dan juga nanti kita akan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Bidan Hilda Martina yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Ini mungkin kita sebelum beliau masuk kita berikan aplaus dulu buat beliau yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih Bu Bidan Hilda, insya Allah. Waktu dan tempat untuk Ibu Bidan Hilda Martina kami persilakan. Nanti insya Allah slide-nya akan saya bantu ya Bu dari sini insya Allah. Ya, siap. Tes jelas Pak suaranya? Ya. Ya, kedengeran Bu, silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Bidan Hilda yang bertugas tepatnya di Puskesmas Kelurahan Lagua, Kecamatan Koja. Alhamdulillah hari ini sih sebenarnya bukan ingin memberikan materi, saya rasa berdiskusi dan sharing sedikit aja tentang prokes COVID-19 yang sebenarnya udah lama kita jalankan ya Pak ya. Betul.
Karena sebenarnya ini hanya refresh dikit. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi gini, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan selama pandemi ini, baik di rumah dan di lingkungan pekerjaan, gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah bentuk dari materinya Pak Yusuf, yaitu edukasi penerapan prokes COVID. Next. Ya. Kalau virus COVID semua udah pada tahu, semua sangat cepat, dan sekarang kadang-kadang yang paling membingungkan adalah tanpa gejala, kadang-kadang, atau kalaupun gejala ringan dan gejala berat. Nah, penyakit itu disebabkan oleh tadi ya, si infeksi virus COVID dengan gejalanya flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, ataupun bahkan yang sampai berat seperti pneumonia atau sepsis. Sepsis itu infeksi. Nah, cara penularannya banyak ya Pak ya, saya rasa Bapak juga udah tahu, itu droplet atau percikan pada saat bicara, bersin ataupun batuk, gitu. Atau menyentuh, berjabat tangan, atau menyentuh mulut dan hidung kita dengan tangan yang sudah terpapar atau virus, atau misalkan bisa pegang benda terus kita pegang muka, nah itu juga bisa menularkan. Nah, gejala-gejala tadi udah dibicarakan sedikit, yaitu ada gejala ringan, ada gejala berat, atau bahkan tidak bergejala. Nah, ini yang kadang-kadang bingung, orang saya nggak apa-apa gitu, tapi ternyata saya juga kena COVID-19 gitu ya. Jadi kadang-kadang gejalanya itu sangat mirip dengan flu. Cuma kayak sakit tenggorokan, kalau kata orang bilang panas dalam. Terus ternyata minum-minum kayak entah cairan-cairan larutan-larutan gitu, nggak hilang-hilang, bahkan nanti kadang-kadang sampai nggak bisa mencium bau atau anosmia. Nah, itu juga bisa. Itu yang masih ringan-ringan sih sebenarnya. Atau ada demam-demam sedikit, pusing, dan yang lain-lain. Cuman kalau yang paling dominan ya, yang kadang-kadang itu adalah lemes. Itu lemes banget. Nah, saya pernah, teman saya juga ada beberapa orang yang sudah terpapar COVID, saya tanya, apa sih gejala yang paling ini? Kegiatan-kegiatan yang sangat ringan, tapi kalau udah kena COVID tuh jadi kayak berat. Karena dia lemesnya itu yang benar-benar terasa, ditambah lagi batuk dan lain-lain. Kemudian yang berat ya, sesak, kemudian ada pneumonia, bahkan kalau yang sampai parah-parah bahkan sampai pakai ventilator. Nah, itu yang paling menyeramkan sih kalau dari bahkan sampai menimbulkan kematian. Itu yang terberatnya. Next. Jadi biasanya sih kontak dengan orang-orang yang memang dia terkena virus atau dia melakukan perjalanan ya. Tapi kadang-kadang kita sekarang nggak perjalanan juga kena ya Pak ya, nggak harus keluar negeri gitu kan. Jadi sebenarnya kontak-kontak di pasar, iya di pasar, kadang kita pergi ketemu tamu atau keluarga yang ternyata di tempat kerjanya mungkin ada virus itu terus dibawa pulang. Nah, jadi sebenarnya soal masalah perjalanan itu udah nggak jadi satu hal yang menjadi satu hal yang pasti. Intinya sih kalau kita harus kontak dengan orang lain terus terpapar COVID, kita kena, terlepas dia perjalanan ataupun tidak. Kemudian ya pasti ya kalau misalkan berkontak dekat kurang dari 2 meter, jadi physical distancing yang nggak dapat itu juga bisa. Nah, dan biasanya yang jarang cuci tangan. Nah, itu juga tuh. Sekarang akhirnya kita sering cuci tangan ya, mau apa-apa juga cuci tangan dulu. Pulang dari rumah, dari kerja, nggak mau makan pun kita tetap cuci tangan. Nah, ini 6 langkah cuci tangan yang perlu dijalankan, dan saya juga lagi mendidik anak saya ini yang paling kecil yang 5 tahun juga saya lagi ajarin bagaimana cara langkah cuci tangan. Dulu 6 langkah cuci tangan itu buat kita doang yang medis gitu. Kalau kita sebelum sudah tindakan terpapar cairan ataupun mau makan gitu ya, kita selalu cuci tangan 6 langkah. Nah, ini akhirnya harus diterapkan nggak cuma kita yang orang medis tapi semua masyarakat umum. Kalau mau gini Pak, ini ya, kalau saya segini, jadi gerakannya kita nih bukan maju mundur tapi di keluar. Sekali ya Bu ya. Gitu, yang terbaru. Iya, jadi kita usah sampai gini. Nah, terus kemudian gini. Jadi kalau dulu saya waktu pertama belajar tuh gini-gini, salah. Jadi didorong keluar. Kali aja ya, cukup. Ya, cukup. Bisa 1-2 kali yang penting kita keluar.
Jadi udah gini-gini, terus kemudian gini, kemudian kunci jempol, buku jari. Nah ini harusnya anak-anak kita, terutama anak-anak didik kita ya, itu biar belajar 6 langkah, mulai belajar. Terus kapan kita cuci tangan ya pasti ya ketika tiba di rumah, kemudian menyiapkan sebelum masak, atau kita menyajikan makanan sebelum makan, sesudah makan, dan setelah menggunakan toilet. Sudah pasti cuci tangan. Kemudian kalau misalkan sabun dan air mengalir tidak tersedia, berarti bisa pakai hand sanitizer dari yang nilai alkoholnya 70%. Gitu. Nah, dan sabun sebenarnya sih paling efektif adalah yang cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang terbaik. Tapi ya kadang-kadang kita kan sulit ya kalau sebentar harus cuci tangan. Nah, berarti hand sanitizer bisa jadi salah satu alternatif. Nah, kemudian batuk. Kalau kita batuk, kalau pakai masker kan pasti ketutup ya. Tapi kalau kita nggak pakai masker, contoh kita bisa tutup hidung dengan lengan. Justru bukan dengan tangan, tapi dengan lengan. Nah, terus juga bisa pakai tisu, sapu tangan, dan segera membuang tisu atau tisu yang sudah dipakai. Nah, cuman kalau sapu tangan agak bingung sih. Kalau sapu tangan itu berarti dibolak-balik tuh Pak ya. Kalau saya sih lebih suka tisu sih. Udah buat tisu aja kemana-mana. Bisa lebih higienis. Kemudian physical distancing. Nah, physical distancing ini itu menjaga jarak antar pada saat kita berbicara atau komunikasi. Kenapa harus physical distancing? Karena dia sangat mudah menyebar pada jarak yang sangat dekat, minimal sih 2 meter. Kemudian tapi ya susah juga ya kalau kayak sekarang, kalau ke pasar ibu-ibu gimana tuh ya? Beli sayuran agak susah juga sih. Kalau di mall bisa kita antri kasir, atau kalau di pasar agak susah. Jadi kalau pulang dari pasar ganti baju aja, cuci tangan. Sama kalau ke pasar jangan lupa pakai masker. Intinya sih gitu. Lanjut ya. Slide. Ya. Lanjut Bu. Iya, benar. Next. Baik. Itu nggak bisa ya? Oh ini nih, sorry, udah nongol. Oke, udah nongol di bawah. Ya, terus hindari kerumunan. Ya, hindari kerumunan. Hindari kerumunan itu sebenarnya sih kalau ngumpul-ngumpul lebih dari 7 orang lah ya. Kalau 5 asal jaraknya jauh-jauh 2 meter bisa nggak sih? Tapi ya intinya sih kalau udah crowded misalkan di pasar atau di tempat umum atau misalkan di beberapa tempat ibadah ya, misalkan di sholat atau lain sih, yang penting pakai masker. Jangan terlalu dekat. Kalau sholat sekarang sih kalau saya lihat di YouTube ada yang di dekat-dekat. Nah, cuman itu berdasarkan kepercayaan masing-masing ya Pak ya. Agak susah gitu. Agak susah kadang-kadang ada kayak kemarin sholat Idul Fitri masih dekat-dekat juga, tapi yang penting pakai masker gitu. Terus yang terbaik sih memang jangan terlalu sering berada di kerumunan. Ya misalkan memang lagi libur ya lebih baik banyak kegiatan di rumah dibanding harus keluar rumah. Ya. Nah, ya. Terus kemudian menjaga kesehatan lingkungan. Mohon maaf nih Pak Yusuf, ini ya. Kemudian apa yang di rumah sih yang perlu dilakukan di rumah ya banyak sih kegiatan olahraga di rumah, berkomunikasi dengan anak dan keluarga, suami istri dan lain-lain. Kemudian sirkulasi udara itu penting banget. Yang paling baik sih memang pada saat kamar itu ada jendela sih Pak. Jadi ada jendela. Coba mas saya kalau di Jakarta kan nggak mungkin ya semua dijendelain. Nah itu ini akan lebih susah sih gitu. Tapi yang paling baik ada jendela, atau memang kalau memang pakai AC cucinya harus lebih sering. Kemudian kalau ada kawat nyamuk dibersihkan dengan baik. Kemudian tirai-tirai rumah harus lebih sering dicuci. Kerjaan ibu-ibu sih ya Pak ya, kerjaan ibu-ibu. Kemudian pada saat
di dalam ruangan sih memang paling bagus udara terbuka, jadi sirkulasinya bisa muter. Nah kalau AC ini, kalau menurut saya kadang-kadang ada beberapa tempat AC yang 24 jam. Nah, itu susah tuh kayak kantor. Nah itu harus benar-benar didesinfektan dengan baik. Sama AC-nya harus lebih sering dicuci sih. Misalkan 3 bulan ya boleh dimajukan jadi 2 bulan. Kemudian lantai. Setiap 3 jam itu menyapu. harus dibuka itu Bu ya? Iya, Jendela. dibuka. Jendelanya dibuka, betul. Betul, Di setiap kita sih selesai pelayanan. Jadi kalau saya di puskesmas, kita layanin dulu pasien, begitu pasiennya habis, buka jendela tuh. Terus nanti kita semprot-semprot sendiri, meja sama kursi yang didudukin. Nah biasanya kita udah punya cairan desinfektan sendiri. Tapi selesai pelayanan ya, bukan setiap pasien satu. Selesai pelayanan. Karena saya baru dapat penataran materi PPI terbaru, jadi pencegahan infeksi. Prinsip pencegahan infeksi yang terbaru, kita aja udah nggak pakai APD kalau kita pelayanan biasa kayak dokter gitu, itu udah nggak perlu pakai APD lagi tuh Pak. Jadi cuma hanya masker aja. Kecuali kita tindakan, misalkan tindakan kayak persalinan, misalkan pasang spiral kalau ibu-ibu tuh ya pasang spiral, implan. Itu nah untuk tindakan dokter yang sudah divaksin atau belum Bu itu Bu? sama aja. Sekarang gitu. prinsip pencegahan infeksi yang terbaru kita pakai APD level 1. Nah, level 1 itu hanya masker, Pak. Jadi dulu kan kita pada pakai baju hazmat, baju gaun, iya gaun yang diket-ket di belakang. Nah, itu sekarang udah nggak dipakai. Saya baru 2 hari 3 hari lah ya. Nah, jadi sekarang tuh udah nggak perlu lagi pakai APD level 3 kalau kita di pelayanan biasa. Jadi kalau kita ngelayanin cuma berobat, misalkan kayak yang tidak ada pencemaran kayak darah gitu ya, ada darah cairan tubuh, kita pakainya level 1, cuma masker doang. Gitu. Kalau sekarang, kecuali tindakan berat kayak persalinan dan yang lain-lain baru sih. Hal itu kan banyak banget kontaknya dan lama. Terus untuk kemudian rumah yang nggak ada AC berarti dia harus menjaga ini kali Bu ya, kebersihan. Iya, jadi itu kali. nyapu ngepel. Kalau saya gini, sekarang nyapu ngepelnya pakai cairan khusus, jadi dihitung gitu loh Pak. Jadi banyak sih sebenarnya, bisa dari Wipol ya, merek-merek itulah ya, merek-merek pembersih lantai. Mau yang wangi, mau yang wangi-wangi itu, nah itu bisa. Cuman ada perbandingannya. Kalau saya biasa pakai, saya sama pakai karbol. Pertama nggak lengket, kedua dibanding pakai Baiklin ya, misalnya pemutih, boleh ngomong merek ya Pak, lupa. Jadi pemutih itu kan sejenis buat belanja 3 begituan. Ya jadi kalau pemutih karbol, biasanya saya paling senang pakai karbol. Jadi karbolnya 1:9, paling gampang itu. Kalau kita pakai takaran ya, boleh juga sih pakai takaran kayak 50 ml 3 sampai 4 liter air. Karena kita males ya ukurnya. Jadi kalau saya pakai 1 takaran dibagi 1 banding, misalnya karbolnya 1 bagian, 9 bagiannya itu air bersih. Gitu. Udah campur buat ngepel. Ngepelnya pakai itu. Biasanya sih pakai karbol sejenis karbol gitu. Dan 2 kali lah kalau di rumah. Di sini satu per hari Bu, atau baiknya 2 kali kalau yang atau bagus 1 kali per hari Bu? Bagusnya 2 kali. Jadi biasanya pagi, terus selesai pelayanan kita kerja lagi. Tapi tergantung OB ya. OB yang di kantor-kantor kan beda-beda. Yang bagus sih 2 kali lah. Jadi kalau yang di rumah-rumah tergantung ibunya Bu, berarti Bu. Ya. Tergantung OB, dan bapak yang bekerja sama nanti. Ya. Membagi tugas. Berarti gantian sekali-sekali. Bapak sekali, ibu sekali. Ya, kemudian pakaian. Jadi usahakan mengganti pakaian tiap pagi dan sore. Apalagi kalau kita dari luar. Jadi kalau saya habis kerja ganti dulu. Ntar kalau itu baru ganti baju rumah gitu. Terus kemudian setiap hari harus dicuci ya. Jadi jangan berhari-hari. Misalkan bisa buat 3 hari gitu, jangan. Jadi setiap hari mengganti pakaian pagi dan sore. Kemudian jika dari luar rumah baiknya berganti pakaian, terutama kalau habis dari tempat-tempat yang ramai seperti pasar dan kerumunan. Misalkan melewati tempat yang ramai deh. Kemudian cucinya dengan deterjen. Dan bagusnya sih agak direndam Pak, minimal 1 jam. Biasanya saya suruh 1 jam. Gitu. Nggak usah sebenarnya kalau baju semua dikasih pemutih, takutnya warnanya jadi berubah ya. Minimal pakai deterjen, cukup dengan deterjen, rendam 1 jam.
1 jam cukup lah, habis itu diproses ya, mau cuci, mau bagaimana terserah. Kemudian sih kalau memang bisa ya dipisahkan gitu untuk orang dewasa dan anak-anak. Nah, itu tergantung ibu lagi. Tapi sih tapi sih yang paling baik itu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa bicara ideal ya, karena tergantung. Iya, kita nggak bisa ideal banget gitu. Yang penting kalau saya rendam 1 jam minimal. Gitu. Gak usah semalaman juga, nggak usah. Jadi sejam aja cukup lah. Kemudian alat-alat kerja juga perlu bersihkan, didesinfektan sih, di lab. Dan paling bagus sih labnya saya bukan pakai kanebo Pak. Kalau saya senang pakai microfiber yang kayak handuk halus gitu loh. Nah itu sebenarnya paling enak tuh. Jadi kita kalau bersihkan meja, kursi, kadang saya sampai beli kanebonya. Ini kalau saya, cuman kalau kita ngomong ideal kan nggak bisa juga ya. Jadi dalam satu ruang tuh satu lab gitu. Jadi misalkan ruang dapur yang dicampur sama ruang mana gitu. Jadi maksudnya biar beda sih Pak. Jadi ada beberapa biasanya idealnya satu ruangan satu lab sebenarnya, karena supaya dari ruang tamu nanti ditaruh di ruang tengah, nanti ditaruh lagi di ruang makan gitu, jangan. Jadi dipisah. Berarti intinya nggak harus kanebo ya Bu ya, bisa dengan alat yang lain ya. Sebenarnya lap apa aja, cuman yang paling gampang diperas dan dibersihkan itu, dan dia ngambil debunya lebih ini sih microfiber itu, jenis microfiber. Tapi apa aja boleh, yang penting harus dicampur alkohol atau tidak Bu? Oh enggak, justru gini, kalau saya pakai botol semprot, jadi botol semprot yang spray. Nah, kita bikin dulu karbolnya. Misalkan kalau saya pagi suka bikin di ember aja, bikin untuk misalkan 1:9, mau gayung 1 gayung apa 1 botol aqua, berarti 9 botol aqua lagi kan airnya, ditaruh di wadah. Jadi sama saya taruh di wadah, di ember yang ditutup, nanti tiap pagi saya bikin. Nah nanti di botol spraynya, ngepelnya pakai itu, mbak ngepel gitu misalkan, nah pakai itu. Kemudian botol spraynya juga kita semprot. Jadi biasanya saya kalau cuma semprot itu bahkan cuma sehari sekali doang. Karena kalau sore udah nggak semprot kan, minimal sekali lah kita kerjain di pagi. Atau selesai masak dan yang lain-lain itu bisa semprot meja, kursi, supaya jauh lebih higienis. Biasanya sih saya nyiapin 1 wadah isinya air karbol, itu buat ngepel, buat ngelap, udah jadi 1. Nah kemudian usahain juga untuk mandi 2 kali sehari, sikat gigi, saya rasa itu udah lah ya Pak ya, bisa lah, ramas gitu ya. Gitu. Kemudian sebenarnya nggak harus sabun antiseptik. Gitu. Sabun apa aja boleh. Kalau ada orang yang pakai antiseptik dia nggak cocok kan nggak bisa dipaksain ya. Intinya semua sabun sama. Gitu. Jangan sabun cuci piring ya. Iya, sabun colek kasihan. Gitu. Kemudian ya kalau orang Islam sholat lah ya, wudhu aja itu salah satu bentuk cuci tangan dan kebersihan diri. Kemudian pakai hand sanitizer. Kalau hand sanitizer di botol kecil siapin di tas gitu. Jadi kalau kita kemana-mana nggak ada air bisa pakai hand sanitizer. Kemudian pakai masker udah pasti, dan masker itu yang paling itu jangan sampai berhari-hari. Jadi menunggu kering, taruh buat besok, jangan. Jadi, jangan ya. Jadi usahakan kalau di kita bahkan setiap 4 jam tuh udah ganti, sebenarnya 4 sampai 6 jam tuh maksimal lah ya. Tapi sebenarnya teorinya 4 jam Pak kalau ngomong. Ngomong teorinya 4 jam. Tapi kadang-kadang tergantung budget. Yang penting jangan gantian juga pakai masker, nanti gantian lagi. Udah bekasnya papa gitu, bekas mama, anaknya make, atau bekas anak dipakai mamanya. Jangan. Jadi harus benar-benar individual, pribadi sekali. Masker itu udah kayak kita pakaian kita yang nempel di badan, nah itu udah harus dibiasakan dari kecil. Kadang-kadang soalnya excuse ya, anak masih umur 5 tahun, masih kecil, nggak usah dipakein. Jangan salah, karena anak kecil itu punya ACE inhibitor yang kecil. Itu sangat menularkan sebenarnya. Anak kecil tuh paling gampang, dia gampang terkena virus dan gampang menularkan. Mungkin Allah kali ya, kenapa dibikin anak kecil tuh kalaupun sakit nggak parah-parah banget kena COVID. Nah itu karena ya mungkin ACE inhibitornya dia sangat kecil, tapi dia kalau kena, dia nularin orang tuh sangat mudah. Makanya hati-hati dengan anak kecil. Harus pakai masker anak kecil. Jadi kalau di saya, karena saya praktek juga,
Kemudian di puskesmas itu kita nggak mau ada anak kecil tanpa masker. Kalau nggak ya dia di luar. Karena bukan khawatir dia yang luarin kita, kadang-kadang kita yang luarin ke dia kan kasihan juga. Ya, Gitu. betul. Jadi tidak pandang dia anak kecil atau apapun, usianya tetap harus pakai masker. Terus jangan meludah sembarangan dan yang lain-lain sih. Dan menjaga kesehatan mental. Ya kalau ini sih sebenarnya karena wabah ini udah lumayan lebih panjang ya. Banyak sih yang gangguan psikis. Tapi qadarullah lah ya, kita yang penting udah ikhtiar. Dan kalau saya rasa kesehatan mental itu yang penting kita punya apa ya, pada saat kita tahu ada wabah ini gitu ya, COVID dan yang lain-lain. Saya rasa kalau kita sudah berusaha untuk apa ya, menjaga diri ikhtiar dengan prokes yang benar, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir juga. Nah, cuman ada beberapa orang kalau misalkan dia itu tingkat paranoidnya tinggi. Nah, dari situ cari teknik copingnya, Pak. Teknik coping itu adalah gimana kita ngerilis rasa stres. Misalkan kayak Bapak nih, misalkan sukanya naik sepeda, ya monggo naik sepeda. Tapi pakai masker dengan prokes yang benar. Tapi hati-hati kalau naik sepedanya ngebut, hati-hati bisa bikin sesak. Jadi takutnya kalau olahraga pakai masker juga hati-hati karena kan bisa menyebabkan dia hipoksia kan, bisa gangguan nafas. Jadi sebenarnya kalau menjaga kesehatan mental, kita punya teknik masing-masing. Ada yang suka mungkin ibadah lebih banyak, olahraga atau me time ya, entah mau nonton film atau apapun bisa. Lebih pada psikologis ya Bu ya, berarti ya. Iya betul. Terus selalu positive thinking ya, udah pasti kan Allah udah menggariskan seperti ini ya, berarti udah kita terima, berarti suruh ikhtiar lagi gitu, suruh harus lebih bersih lagi sih. Kalau saya sih selalu berpikir kayak gitu. Terus kemudian jadi orang tua jadi banyak yang kembali ke rumah gitu. Cuman kalau kita nakes bukan kembali ke rumah, banyak keluar. Kalau Bapak Guru enak nih bisa balik ke rumah, kalau kita banyak keluar malah. Karena kita kan tetap di rumah. Kemudian tetap produktif, jadi walaupun banyak di rumah, kemudian WFH, work from home, saya rasa justru banyak inovasi yang bisa kita kerjain di rumah tanpa harus keluar rumah. Kemudian bisa tetap ketemu sama teman, jadi mungkin karena takut ya pandemi COVID, terus ya mengurung diri gitu kan, akhirnya bikin stres, ya nggak usah lah, tetap bisa video call, WA, telepon dan yang lain-lain. Terus ya tadi ya produktif bekerja ya, yalah kayak biasa aja, nggak usah mentang-mentang, tapi kadang-kadang juga jadi momen yang bermalas-malasan sebenarnya. Work from home udah nggak usah bangunnya nggak, habis subuh tidur lagi. Kayak gitu-gitu. Cuma susah sih Pak kalau emang waktu ya liburan ya. Yang penting sih tetap bangun pagi, kemudian ya sarapan seperti biasa, kebersihan di rumah gitu. Terus kita tetap belajar, yang waktunya Zoom ya Zoom, kemudian banyak beribadah. Terus ya waktunya istirahat ya tetap harus istirahat sesuai dengan jam makan dan jam istirahat sama jam sholat, jam ibadah. Next. Ya. Makan makanan bergizi. Nah ini salah satu penting nih. Karena kan dulu kita underestimate ya. Udahlah makan mah apa aja gitu. Dan ternyata penting. Apa aja yang penting kenyang. Jadi kenyang gitu. Kadang roti doang. Kadang cuman susu doang. Jadi ternyata kita harus makan makanan dengan menu gizi seimbang. Nah seimbangnya ini banyak. Karena ternyata dalam makanan itu menjadi penangkal virus, gizi yang lebih baik menguatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian terutama yang ini ya, banyak minum air putih gitu ya, kemudian makan makanan yang bergizi pertama. Karena gini, sebenarnya dengan kita makan makanan bergizi dan tinggi protein itu meregenerasi sel lebih baik. Jadi kan sel kita rusak setiap hari banyak tuh ribuan, nah bahkan jutaan mungkin ya. Cuman dengan kita makan makanan protein yang bagus, yang cukup, itu bisa pertama meregenerasi sel yang rusak. Kemudian daya tahan tubuh jadi naik dengan vitamin A juga bisa untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Tapi yang paling orang kenal kayaknya vitamin C, itu paling banyak ya orang, karena meningkatkan antibodi. Kemudian vitamin E juga untuk antioksidan sebenarnya. Radikal bebas tadi. Jadi vitamin E sama zinc itu seng yang di bawah tuh, itu dia membantu meningkatkan kekebalan tubuh.
Nah, biasanya sih ditambah lagi vitamin D. Itu belum ada ya. Vitamin D boleh nih saya tambahin. Jadi vitamin D itu ternyata dibutuhkan untuk kekebalan tubuh. Terutama kalau saya, karena saya nakes setiap hari kontak sama pasien banyak, saya selalu minum sehari vitamin D, D3. Minimal tuh kalau kita yang nakes 5.000. Nah, 5.000. Ya kalau orang-orang biasa bolehlah 1.000. Tapi 5.000 pun itu sebenarnya udah paling standar ya. Kemudian kalau kita udah mulai sakit-sakit, karena kan ada gejala tuh Pak, ya misalkan terlepas dia COVID atau enggak, kita boleh minum vitamin D3 itu 10.000. Ada yang 10.000. Nah biasanya saya 5.000, kalau nggak punya 10.000, minum aja 2 pagi dan sore. Jadi kalau saya paling senang suplemen tuh setiap hari Pak. Saya dari dulu udah bertahun-tahun, di atas 5 tahun saya minum suplemen setiap hari. Suplemen saya udah ada. Itu efeknya bagi apa namanya tubuh pencernaan ada dan faktor ininya nggak Bu ke depan Bu? Oh, pertama itu walaupun dia sintetik, kan dia misalnya buatan pabrik itu ya. Karena kan kita nggak mungkin buah. Kita kebutuhan vitamin C itu misalnya 1.000, kan nggak mungkin kita makan jeruk berapa kilo tuh yang harus dimakan, kan? Nggak mungkin gitu. Jadi saya senang minum suplemen. Suplemen saya ada vitamin C, vitamin E, zinc, sama vitamin D3. Sejak pandemi ini saya belum minum vitamin D3 sih, tapi minimal vitamin C lah sama zinc itu udah oke banget. Banyak mereknya banyak. Nah, kalau untuk ke ginjal, maksudnya ke ginjal ya, maksudnya merusak ginjal. Nah, banyak minum air putih cukup selama 2 liter. Terus kedua, sebenarnya vitamin itu memang sintetik. Yang beda, tapi beda sama obat. Kalau obat itu, ini gini, kalau obat itu dia diminum, kadang-kadang obat ada yang menyembuhkan sel yang sakit, tapi kadang-kadang merusak sel sekitarnya. Itu obat. Kalau pemakaiannya tidak tepat dosis dan waktunya, kadang berlebihan. Gitu. Oh, itu makanya harus dengan resep dokter gitu ya? Betul. Nah, kalau vitamin ini ada beberapa vitamin yang dia kalau dia misalkan vitamin C, saya minum vitamin C itu kan lebih ya, misalkan lebih dari 1.000, karena kan kayak redoxon atau kayak gitu yang lebih sampai 1.000 mili, itu sebenarnya dibuang lagi lewat urin. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, karena pada saat kita minum berlebih itu akan dibuang lewat urin. Yang penting intinya kita minum air putih itu 2 liter sehari. Gitu. Dan itu kalau orang isolasi harus banyak minum vitamin C, vitamin D itu Bu ya? Iya. Itu biasanya kalau yang teman-teman saya di Wisma tuh, itu saya tanya obatnya apaan aja, biasanya antivirus, vitamin, oh iya suplemen sih. Untuk pelayanan kepada orang yang sakit itu, kalau dia apa namanya OTG atau apa, dari gugus tugas COVID itu penerapan prokesnya gimana? Paling seperti apa Bu? Yang pertama sih pasti suruh PCR dulu, swab. Karena kan kadang-kadang kalau dia udah positif, nanti tergantung. Kalau dia tanpa gejala, gini ya, kalau dia tanpa gejala, biasanya isolasi mandiri boleh. Tapi dilihat lagi CT-nya. Kadar CT di PCR itu berapa? Kalau misalkan CT-nya rendah banget, misalkan sampai 20 gitu ya. Kan cut off-nya di 38-40 ya. Ada yang 38 tergantung lab-nya beda-beda, ada yang 38-40. Kalau sampai 20, apalagi punya penyakit bawaan, walaupun tanpa gejala, baiknya dirawat. Baiknya dirawat, karena tergantung kadar CT-nya. Gitu. Kalau misalkan ada nih, dia positif, tapi cut off-nya kan 38, ini di 36 atau 37 gitu Pak, cuman di 1, sebenarnya dia udah nggak menularkan. Tapi sebenarnya kalau dipikir, dia tetap harus isolasi mandiri. Karena apa? Kalau kadar cut itu kan dihitungnya masih positif, walaupun dia sudah tidak menularkan. Nah, penting jangan di bawah 20 Bu ya. Gitu ya. Kayaknya sih tergantung dokter sih ya. Cuman kebanyakan saya lihat di 21 aja udah masih dirawat. Jadi tergantung kondisi pasien, kemudian ada keluhan atau enggak, ada penyakit bawaan atau enggak. Jadi kayak penyakit bawaannya misalkan diabetes, hipertensi. Kalau sebenarnya sih kalau menurut gubernur kan memang harusnya dirawat semua. Menurut ADSK gubernur dirawat semua tanpa kecuali. Dengan kadar CT 35 baru boleh. Kalau 35 tuh boleh tuh isolasi mandiri. Tapi sih Kak, kita lihat-lihat ya. Untuk waktunya sendiri apa 14 hari. 14 hari atau karena kan kadang ada yang lebih dari 14 hari gitu Bu.
Nah, itu dia. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu nih, Pak. COVID itu kan strain-nya banyak, maksudnya jenis variannya banyak. Nah, kalau misalkan dia yang variannya emang menetap, soalnya teman saya itu diabetes, udah lansia juga, itu sampai 2 bulan Pak baru negatif. 2 bulan. Jadi Wisma hampir 1 bulan, terus dia pulang di rumah isolasi mandiri itu 2 bulan baru hilang karena dia punya penyakit bawaan. Nah itu strainnya kan, untuk melihat strain COVID itu kita punya lab tersendiri, cuman lab pusda yang bisa. Kalau kayak lab biasa tuh nggak bisa. Nah kadang-kadang kalau kita apes lagi dapat kan strain India, di strain Eropa gitu-gitu ya, strain Cina, strain India, banyak deh gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat dulu strainnya mana. Nah kalau untung-untung lagi cepat yang 14 hari, tapi kebanyakan yang penting kadar CT-nya sudah di atas 35. 35 itu udah paling. Tapi ya tetap lah ya, kalau saya kalau ya 38, kalau kadar apa sih borderline-nya 38 ya kita harus 39 untuk dibilang negatif kan gitu. Kemudian kontak erat. Kampung kemarin nih harus. Nah itu dia. Ya. Itu dia. Siapa yang pulang kampung Bapak Ibu silakan nanti isolasi mandiri kalau ada gejala-gejala. Sama di pemerintah sekarang ada swab mudik. Datang aja ke puskes, nanti di swab. Gitu. Kemudian pada isolasi mandiri di rumah aja. Kemudian kalau bisa sih kamar mandinya di dalam ya. Jadi jangan pakai kamar mandi kayak kita kos-kosan, kamar mandi di luar. Kamar mandi di dalam satu kamar. Kemudian linen-linennya, misalnya baju, pakaian-pakaian itu harus jangan sampai kena orang lain gitu kan. Alat makan, handuk dan kayak gitu, cuci tangan, istirahat cukup, positive thinking, sama ya prokes lain tadi. Sama makan yang bergizi, sama minum vitamin. Biasanya sih gitu. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau isolasi mandiri, dia isolasi di rumah nanti ditelepon sama petugasnya. Ada petugas dari Satgas yang telepon, Ibu gimana keadaannya, ada keluhan nggak? Biasanya bahkan 2 hari sekali atau tiap hari. Itu ada petugasnya. Kita dulu sih bilangnya tracer ya, tracer. Kemudian setelah misalkan selesai isolasi mandiri nanti tinggal swab lagi, datang aja ke puskesmas gitu. Biasanya ada tempat-tempat. Kalau kita di Koja di Rawabadak Selatan, di GOR. Puskesmas dekat GOR. Ya, RBS bukan. Kalau saya lah gua di RBS. RBS itu ada khusus tempat swab, itu setiap hari buka dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11. Datang aja bawa KTP, mau dari mudik kah, mau dari berarti di setiap kelurahan dan kecamatan ada Bu ya puskesmas. Setiap kecamatan satu tempat swab PCR. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir kalau selesai isolasi mandiri biasanya ya sampai gugur negatif sih sarannya baru bisa memang bisa beraktivitas kembali. Gitu. Kemudian yang terakhir ya menggunakan masker. Oh, menurut saya ini masker udah kayak pakaian gitu, kayak jilbab aja. Jilbab tuh kalau keluar rumah wajibnya, jadi kayak udah wajib. Jadi pastikan pakai masker yang tepat. Jangan pakai masker, terutama masker medis double. Kan ada masker medis yang biasa tuh yang warna hijau atau biru, itu pakainya cukup 1 lapis. Karena ternyata kalau 2 lapis malah nggak efektif. Jadi ada celah di samping kanan kirinya, itu yang membuat malah udara masuk dan virusnya bisa masuk. Jadi kalau pakai masker medis cukup 1 lapis. Kalau mau dilapis, luarnya pakai masker kain. Jadi dalamnya masker medis, luarnya masker kain. Atau ada masker banyak lah masker. Yang penting menutupi hidung, ya. Jadi hidungnya jangan kelihatan, jangan maskernya di mulut doang gitu. Enggak. Jadi harus ditutupin hidung, kemudian ditutupin sampai ke dagu. Sampai bawah sini ya. Ya. Terus kalau kita pegang masker jangan pegang depannya sebenarnya. Pegang talinya, kadang-kadang pegang sininya. Nah, virusnya di sini terus kita pegang lagi muka, ya udah deh, sama aja, aja gitu. Itu aja sih. Kalau bisa kalau pakai masker yang disposable atau yang sekali pakai buang, ya dia benar-benar dibuang, jangan dipakai terus. Karena sebenarnya itu makin hari makin numpuk virus kalau yang dicuci itu juga ada batas waktunya kan Bu ya, beberapa kali pemakaian yang kita buat itu. Kalau masker sih sebenarnya sekitar 4 jam ganti Pak, 4 jam 6 jam ganti. Mau kain mau apapun sih ganti sih. Baik. Oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bu. Iya. Vaksinasi mau diangkat nggak vaksinasi? Oh iya, sedikit aja Bu vaksin. Gimana? Udah ada fatwa MUI-nya ya Bu ya? Udah ada fatwa MUI-nya, udah saya share ke Pak Yusuf. Kemudian untuk teman-teman saya sampaikan ke audiens nanti insya Allah.
Ya, jadi untuk Yang jelas jangan teman-teman, takut divaksin ya Bu ya. Kalau misalkan Ya. takut haram dan lain-lain sebagainya, ntar ya itu yang ngecap halal itu nanti yang tanggung jawab insya Allah. Iya sih, tapi sekarang memang kita pemerintah lagi adanya AstraZeneca, tapi dari WHO sudah keluar sertifikat keamanannya. Sertifikat halalnya sedang diproses Pak, karena ini vaksin baru memang lagi diproses. Alhamdulillah. Kalau yang dulu udah ada Sinovac, tapi sih basically saya nyuntik Sinovac udah banyak. Kalau nyuntik Astra sudah beberapa minggu ini ya, udah seminggu lebih. So far sih aman-aman aja. Dan sebenarnya efektivitas vaksin AstraZeneca itu jauh lebih tinggi dibanding Sinovac. Cuman ya kalau saya ikutin ulul amri, kalau ulul amri bilang apa ya ikut. Jadi Itu kalau aja halal sih. halal nanti urusan yang ngecap halal itu. Tapi Kita alhamdulillah betul-betul nakes yang sama sehat. guru, iya nakes sama guru udah dapet Sinovac kan. Itu Iya, sertifikatnya udah ada, jadi udah tenang. Karena ada yang halal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini juga udah pada disuntik vaksin nih. Yang belum nanti nggak boleh jalan-jalan keluar kota. Dan tetap pakai masker ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali atas sharingnya dan juga edukasinya tentang penerapan prokes COVID-19 di lingkungan masyarakat Tanah Tinggi RT 9 dan 12, Bu Bidan Hilda Martina. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin silakan Bapak dan Ibu jika ada dari Bapak dan Ibu sekalian satu atau dua yang mewakili, Bapak satu, Ibu satu, terkait jika ada yang mau ditanyakan, kita sharing pada siang hari ini. Mumpung narasumber kita masih menyempatkan waktu nanti karena setelah ini kayaknya sibuk lagi harus ke klinik, kembali ke klinik, banyak yang mau lahiran. Amin. Macam-macam lah. Iya. Silakan, mungkin ada dari Bapak Ibu. Saya Pak. Oh ya, silakan Ibu Tuti, langsung pertanyaannya Bu Tuti pada Bu Bidan. Iya Ibu. Ya, assalamualaikum Bu Hilda, Bu Bidan Hilda. Luar biasa pemaparannya dari pencegahan sampai ke gizinya. Langsung aja ya pertanyaannya. Untuk tahun ajaran baru, terutama kita perlu sekali mengedukasi anak. Suaranya Bu. Suara saya kedengeran nggak? Ya, iya agak putus-putus. Silakan Ibu. Bentar, saya nyalain kuota aja deh. Oke. Tidak pakai wifi, kenapa? Bapak Ibu yang masih mematikan video, mohon untuk dihidupkan videonya Bapak Ibu, karena mungkin sekalian nanti kita mengambil gambar untuk direkomendasikan. Terima kasih. Siap Ibu. Silakan Bu Tuti. Baik. Terkait tahun ajaran baru, ada wacana akan masuk siswa ya. Perlu sekali tentunya peserta didik ini pertama dari Satgas COVID ini ya, tindakan apa yang harus dilakukan, apakah dari tim gugus COVID ini terkait anak yang akan masuk sekolah. Karena kalau guru sendiri yang mengedukasi, memberikan informasi itu agak kurang informasinya. Butuh juga kita guru untuk edukasi dari tim Satgas COVID, terutama pemaparan yang tadi Bu Hilda sampaikan kepada kami. Selanjutnya tadi Bu Hilda katakan kalau untuk terutama pencegahan kita perlu perlu banyaknya gizi, vitamin-vitamin. Nah ini yang iya. Terutama untuk peserta anak-anak sih perlu disampaikan gitu. Terkadang mereka makannya susah, maunya mie, nugget, makanan fast food. Apalagi sama anak saya juga. Iya. Nah, alaminya seperti apa gitu. Juga kan kalau misalnya kita pakai suplemen, memang yang berapa, yang 4.000 atau yang 1.000 itu harganya lumayan. Nggak, kalau itu buat dewasa sih, Bu. Ya, ada sih kalau suplemen. Iya.
Ada Baik, sih Bu, sebenarnya silakan Bu ada beberapa ya. Hilda Iya. untuk dijawab. Jadi gini, ada beberapa suplementasi sih. Sama kalau menurut saya tuh madu bagus banget tuh. Madu buat anak-anak tuh bagus. Jadi kalau saya suka, ya kadang ada yang suka ada yang enggak ya, tergantung. Tapi minimal madu tuh bagus. Sama ditambah buah-buahan sebenarnya kayak vitamin C gitu. Nah, ada sih beberapa merek Bu yang kira-kira dia zinc dan vitamin C-nya ada. Cuman rasanya ada yang suka ada yang enggak. Karena anak saya 3, itu ada yang 2 suka, yang 1 enggak. Jadi beda-beda sih. Yang penting komposisinya harus ada vitamin C, zinc gitu sih. Kalau vitamin D3 nih saya baru nyari, baru ada produknya vitamin D3 tablet rasa coklat. Nah itu enak juga tuh. Anak saya suka susu minum, makan kayak permen soalnya rasanya. Paling kalau saya bilang sih suplementasi itu penting. Kedua, sama ya kalau dari pihak pemerintah karena belum ada instruksi apa-apa soal sekolah, jadi takutnya apa perlukah antigen kayak gitu loh sebelum sekolah gitu. Prosedurnya kita belum di-share sampai saat ini. Jadi mungkin kalau ada kebijakan baru pasti Bapak Ibu akan terpapar gitu ya. Cuman yang jelas sih kalau sekarang pakai masker. Jadi pakai masker sama suplementasi cuci tangan. Udah itu dulu deh. Karena kadang-kadang ada yang berapa nggak pakai masker tapi pakai face shield itu loh yang bening itu loh Pak. Kalau saya mah kan nggak suka ya pakai gitu karena menurut saya ribet. Dia mendingan masker aja. Karena ternyata pakai face shield juga ya. Gitu. Minimal itulah. Jadi harus siapin vitamin Bu Tuti sama zinc. Suruh mereka beli aja. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya karena waktu kita terbatas, silakan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian. Vitaminnya boleh disebutin ya mereknya? Aduh nggak enak, ntar dimarah nggak sama sponsor. Oh, iya. Aku ya sih di belakang biasanya, aja deh. Oh ya, biasanya sih aku pakai Imunpet. Imunpet tuh oke. Tapi agak asem Bu rasanya. Nah anakku yang agak besar mau, tapi yang kecil banget yang 5 tahun nggak mau. Dan biasanya kalau saya pinternya sih campur aja madu jadi manis. Jadi rasanya kan agak asam. Terus kadang-kadang karena dia agak asam kan takutnya nggak suka. Nah biasanya saya bagi 2. Kalau harusnya sehari 25 ml, saya bagi aja 2,5 pagi 2,5 kayak gitu kan boleh dicampur. 2 kali. Sirup ya boleh, sirup air gula juga boleh. Yang penting anaknya masuk aja. Kalau saya gitu. Oh, iya makasih. Pinter-pinter ibunya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada lagi mungkin Pak Afan atau Pak Hermawan, Pak Bambang, Pak Samsurizal, Pak Mukdorun, Ibu Nusa, Ibu Herlina, silakan satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada mungkin ya kita cukupi karena sudah hampir 1 jam. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya Pak, saya mau jelas nanya. Ya. Jadi insya Allah apa yang disampaikan Dr. Bu Bidan Hilda Martina ini adalah intinya edukasi ini kita lakukan khususnya bagi kami di mahasiswa Universitas Terbuka di pembelajaran kemasyarakatan ini menghadirkan narasumber ini agar masyarakat bisa teredukasi dengan baik terkait prokes atau protokol kesehatan COVID-19 yang selama ini mungkin kita lihat di tengah masyarakat kurang teredukasi ya dengan baik. Nah makanya kita berharap dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini bisa nanti menjadi duta untuk mengedukasi kerabat, keluarga atau juga sejawat kita untuk bagaimana menerapkan prokes yang baik. Karena banyak masyarakat kita yang terlalu cuek atas kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan masyarakat. Karena kurangnya komitmen juga dari kita sendiri. Kadang mungkin kita saja sendiri ya keluar kadang jarang memakai masker, atau kalau misalkan udah keluar dari rumah pagar 500 meter mau balik lagi juga udahlah tanggung nanti langsung dan sebagainya seperti itu. Dan juga kita berharap edukasi ini bisa nanti memberikan dampak ke masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan menjadi solusi bagi masyarakat ketika mereka beraktivitas juga tetap melaksanakan protokol-protokol kesehatan ini dengan baik seperti tadi yang disampaikan. Ada beberapa poin yang kurang lebih saya catat atau saya ingat dari narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama itu mencuci tangan
Ya, yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua itu melakukan physical distancing atau menjaga jarak ya, menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya, kemudian hindari kerumunan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada bagaimana kita juga selain melakukan 3 hal itu tetap menjaga kesehatan lingkungan, baik lingkungan rumah kita ataupun diri kita, tempat tinggal kita ya. Kemudian mengupayakan diri kita juga agar tetap bersih dari pakaian dan juga tempat tinggalnya. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan mental kita, selalu berpositif thinking tadi yang disampaikan oleh Ibu bidan kita, narasumber kita pada pada siang hari ini. Bagaimana kita harus membangun, menjadikan psikologi kita sendiri harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri kan mengikuti prasangka dari kita ya. Ana indadzoni ma'an ya, ana indadzoni abdihi gitu ya. Allah mengikuti prasangka hamba-hambanya insyaallah. Kemudian yang keenam, kita dituntut juga untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tetap memperhatikan makanan-makanan yang bergizi yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak hanya bergizi tapi juga halal dan baik. Karena makanan-makanan yang bergizi belum tentu halal dan belum tentu juga baik. Ya, kalau di Al-Qur'an itu halalan thayyiban, yang halal, yang bergizi dan yang baik insyaallah. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh dokter, banyak vitamin, meminum vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan juga zat-zat zinc ya atau yang dibutuhkan untuk diri kita. Kemudian waspada ketika kita yang ketujuh, ketika kita merasa ada sedikit sakit, langsung kita melakukan isolasi mandiri sendiri untuk di rumah berdiam diri selama kurang lebih 2 pekan. Dan yang terakhir yang mungkin menjadi perhatian buat kita dan masyarakat penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan menggunakan masker ini dengan sebaik-baiknya insya Allah, sehingga itu bisa mengurangi dampak dari virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Terima kasih Ibu Dr. Bidan Hilda Martina atas edukasinya, atas ilmunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi tenaga nakes dan juga para dokter, bidan dan lain sebagainya yang bertugas di garda terdepan, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu jaga dan berkahi keluarganya insya Allah. Dan setelah ini Bapak Ibu sekalian, Ibu Bidan Hilda, jadi kalau misalkan Ibu ada acara lain, boleh diperkenankan untuk meninggalkan. Siap. Atau Itu misalkan, mohon izin Pak, nomor telepon saya boleh di-share kalau memang nanti ada yang mau ditanya, silakan aja. Saya open. Boleh. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Bunda Bidan Hilda, terima kasih atas waktunya insya Allah. Insya Allah nanti akan kami share nomor narasumber kita pada siang hari ini kepada Bapak dan Ibu sekalian insya Allah. Dan setelah ini kita akan melakukan satu lagi nih Bu Bidan, karena kita ini tugas dari kampus, jadi kita langsung wawancara kepada audiens kita pada siang hari ini. Mangga. Berdasarkan tadi materi yang disampaikan. Mungkin silakan Bu Fitri dan Bu Dea, dimulai dari Bu Fitri dulu, mungkin silakan memilih salah satu dari peserta kita yang di lingkungan Tanah Tinggi ini untuk Johor Jakarta Pusat ini untuk untuk diwawancara. Mungkin silakan dimulai dari Bu Fitri. Bu Fitri mau mohon izin. Terima kasih Bu Bidan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Bidan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi bapak-bapak mana ya suaranya? Terima kasih. Silakan Bu Fitri, dimulai dari Ibu Fitri. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah ini kami akan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin 4 atau 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan kurang lebih kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk terkait materi yang tadi sudah disampaikan juga, bagaimana dampaknya setelah diberi diedukasi terkait prokes kesehatan tersebut. Silakan dimulai dari Bu Fitri, mungkin nanti Bu Dea, dan terakhir mungkin saya akan mencari satu orang. Saya tanya satu orang kali ya Pak? Ya. Ini siapa nih, bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Bapak-bapak, boleh bapak-bapak.
Pak Afan, bagaimana Pak? Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Afan, kami mohon minta kesediaannya Bapak untuk diwawancara oleh kami selaku fasilitator di acara ini untuk terkait masalah prokes dan lain sebagainya. Untuk pewawancaranya kami serahkan kepada Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Ya baik Pak Afan, perkenalkan nama saya Fitri Melia Rusli. Saya mau bertanya, apakah dalam keseharian Bapak entah bekerja atau keluar rumah dan macam-macam itu Bapak menggunakan masker atau tidak ya? Sering atau selalu atau tidak pernah? Alhamdulillah selalu pakai Bu, selalu pakai karena di kantor juga kan sudah ada ini ya, istilahnya udah ada gugus tugasnya juga gitu yang harus dibentuk di setiap instansi gitu. Dari Pemda sudah mewajibkan setiap kantor memiliki gugus tugas juga yang selalu memonitor. Jadi kalau kita agak lalai dalam prokes nanti ditegur sama kantor gitu. Jadi keluar rumah ke kantor dan lain sebagainya selalu pakai masker gitu. Masih. Untuk maskernya sendiri itu standarnya itu ya, masker apa tuh? Sekali pakai ya Pak? Iya, tapi saya kadang berkali-kali pakai juga sih. Sekali pakai kata Bu. Sekali pakai tadi kata Bu Fidan. Baik Pak, terima Baik, kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, saya terusin atau gimana Pak? Selanjutnya mungkin Bu Dea ya. Silakan Bu Dea. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dea Rizky. Saya ingin bertanya ke Ibu Mutia, apakah Ibu memahami prokes yang baik dan benar setelah mengikuti acara edukasi ini? Mic-nya bisa Mic-nya dibuka, Bu. Iya, bisa dibuka, Bu. Iya, pantesan nggak ada suaranya. Mau gerakin bibir susah karena mic-nya belum dibuka. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Silakan Bu. Oke, silakan Bu. Sekali lagi mungkin pertanyaannya. Iya. Bisa dikecilkan dikit salah satu ya. Silakan. Silakan Bu Dea, diulang pertanyaannya, boleh? Oh iya, saya ulang ya. Apakah Ibu Mutia memahami prokes yang baik dan benar setelah mengikuti acara edukasi ini? Iya, paham. Jawabannya iya, Bu. Silakan ada pertanyaan lainnya, Bu. Silakan Bu Dea, ada pertanyaan lain? Iya. Satu pertanyaan lagi ya. Ya. Ibu Mutia kalau keluar rumah apakah selalu menggunakan masker? Iya, saya selalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Setelah mengikuti acara ini, apa Ibu Mutia akan menggunakan masker ketika berpergian rumah? Iya, saya menggunakan masker. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin sekarang pertanyaannya giliran saya ya, terakhir. Assalamualaikum Bu Tuti. Bu Tuti, assalamualaikum. Iya, mic-nya mohon dihidupkan. Ya, Bu Tuti, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara Ibu terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama,
setelah mengikuti edukasi prokes ini, apa yang akan Ibu lakukan kemudian setelah silakan Bu Tuti. Apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti edukasi ini Ya. gitu? Ya, alhamdulillah tadi. Ya, apa yang? Ya, suara saya jelas nggak Pak? Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Halo. Halo, ya Pak. Kedengeran kan? Halo Bu Tuti. Halo, udah. Bentar Pak. Halo. Pak Yusuf signalnya sekali ya. Dari Mbak signalnya Mbak. Lancar. Ini kok jaringan data. Halo, Pak. Tuh semuanya dari sini. Dari sananya. Bukan, semuanya tuh nggak ada gambarnya. Apa dari sininya? Hah? Dari sini? Sudah Bu, silakan, ada suaranya. Tidak ada. Signal saya kali ya. Kok tadi berhenti semua Pak? Pak Yusuf juga nggak kedengeran suaranya. Sekarang sudah terdengar Bu, silakan. Ya, terdengar. Alhamdulillah, silakan Bu. Iya, iya Pak. Ya, seperti proses yang akan setelah mengikuti edukasi prokes ini, apa yang akan Ibu lakukan kemudian? Ya, menjaga kesehatan dengan membekali diri beberapa vitamin, hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah timbulnya penyakit, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan physical distancing. Seperti itu Pak. Terus mencari tahu tentang kesehatan diri. Baik, terima kasih Bu Tuti. Kemudian terakhir, pertanyaan terakhir, bersediakah? Ini bisa untuk semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Bersediakah Bapak dan Ibu menjadi duta yang akan menyebarkan penerapan prokes yang baik dan benar kepada keluarga, teman, sejawat, dan lain-lain sebagainya? Bersedia. Bersedia ya. Pak Hernawan, apakah bersedia menjadi duta untuk menyebarkan penerapan edukasi prokes ini, Pak? Insya Allah bersedia. Pak Afan, gimana Pak Afan? Apakah Pak Afan bersedia untuk menjadi duta yang akan menyebarkan penerapan prokes yang baik dan benar kepada masyarakat? Ya Pak, siapa? Baik, Pak Muhdorun. Gimana Pak Muhdorun? Apakah bersedia Pak? Siap Pak, bersedia. Alhamdulillah. Pak Bambang, apakah Pak Bambang bersedia? Siap, bersedia. Baik, Pak Samsu Rijal, apakah Bapak bersedia? Insya Allah Pak, bersedia. Insya Allah, baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya bertanya lagi boleh ya kepada Pak Hernawan. Pak Hernawan, apakah Bapak sering menggunakan masker jika berpergian keluar rumah? Sering, selalu, atau tidak pernah Pak? Alhamdulillah selalu. Ustaz. Selalu Pak ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kepada Pak Rijal. Pak Rijal, apakah Bapak memahami prokes yang baik dan benar setelah mengikuti acara edukasi ini, Pak Rijal? Alhamdulillah, setelah yang disampaikan oleh narasumber hari ini, jelas suaranya Pak? Ya. Cek.
Apakah Pak Rijal memahami prokes yang baik dan benar setelah mengikuti acara edukasi ini? Alhamdulillah Pak memahami setelah penyampaian yang disampaikan oleh narasumber. Baik. Untuk Pak Bambang Rahardian, boleh dibuka Pak? Mohon maaf, mic-nya. Pertanyaan sama dengan setelah mengikuti apa yang langkah selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan setelah mengikuti edukasi ini, Pak? Pak Bambang, Ya, silakan. alhamdulillah mungkin setelah pemaparan dari narasumber, mungkin kita juga bisa melakukan apa-apa yang telah narasumber informasikan. Insya Allah kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Itu aja. Terima kasih Pak Bambang. Terakhir Bu Herlina Amalia. Assalamualaikum Bu Herlina Amalia. Boleh dibuka sejenak Bu videonya. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Bu Herlina. Bu Herlina, setelah mengikuti edukasi prokes ini, apa yang kemudian akan Ibu lakukan? Assalamualaikum Bu Herlina. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, terdengar suara saya Bu ya? Agak kurang jelas Pak, maaf. Setelah mengikuti edukasi prokes ini, apa yang akan Ibu lakukan kemudian terkait penerapan prokes? Tetap memakai masker Pak, terus jaga kesehatan, minum vitamin gitu Pak. Baik, alhamdulillah. Ya. Terakhir Bu, terakhir setelah mengikuti acara edukasi ini, apakah Bapak Ibu memahami prokes yang baik dan benar? Ya, memahami. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah membersamai selama kurang lebih 1 jam ini. Mudah-mudahan acara yang kami buat ini, yakni pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini, bisa menjadi hal yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian untuk menjadi duta kembali di masyarakat, menyebarkan penerapan prokes COVID-19 yang baik dan benar insya Allah. Dan juga kami bersyukur sekali acara ini bisa berjalan dengan baik berkat kerjasama Bapak dan Ibu sekalian. Berdoa untuk Bapak dan Ibu sekalian dan keluarga Bu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat insya Allah. Kami mahasiswa Universitas Terbuka DKI Jakarta, saya Ahmad Yusuf dan ibu-ibu silakan memperkenalkan dirinya. Fitri Melia Rusli. Terima kasih. Dan Ibu siapa? Ya, dan Ibu Dea Rizky Ananda mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu sekalian insyaallah.